Oke teman-teman, kembali lagi bersama si Jelasan. Di video kali ini kita akan melanjutkan video analisis hidrologi karena kita sudah membahas tentang section 1 sampai jadi untuk jaringan alirannya. Sekarang kita lanjut pada direction flow dari titik yang telah kita ekspor raster to point-nya. Raster to point-nya dari area sampel, raster point itu dari direction flow. Flow direction itu nanti akan kita gunakan secara terus-menerus untuk pembuatan analisis hidrologi ini, karena flow direction juga kita akan gunakan untuk pembuatan basinnya. Jadi ini tuh harus kalian paham di bagian pembuatan flow direction ini. Pertama kalian buat field dulu, terus kalian buat flow directionnya. Nah untuk jaringan sungainya kalian pakai yang flow direction, terus ke flow akumulasi dan stream order. Setelah itu stream to filter untuk mengubahnya menjadi data vektor gitu. Nah di sini kita resample flow direction-nya untuk membuat arah direction flow-nya itu kita resample flow direction-nya. Kemudian setelah kita resample kita raster to point. Setelah itu baru kita arahkan untuk yang flow direction ini. Nah flow direction yang sudah ada kita coba centang dulu untuk yang bagian jaringannya tadi ya, biar tidak terlalu berat untuk pada saat kita zoom in zoom out-nya. Kemudian kita klik 2 kali di sini. Oh ya, bukan klik 2 kali ya, kita klik kanan. Kita akan buat direction-nya yang berdasarkan arah arithmetic tadi. Nah, arithmetic yang kita telah screenshot pada video sebelumnya itu yang seperti ini ya. Ya, kalian harus ingat yang seperti ini. Terus kita klik bagian ini untuk menambahkan add field. Kita tuliskan keterangan saja, terus pilih yang long integer. Nah untuk yang kasus ini, misalnya kalian pilih long integer itu dia tidak memiliki angka di belakang koma, jadi betul-betul bulat. Kalau misalnya kalian pilih double itu ada angka di belakang koma nantinya. Kita klik close, kemudian di sini itu kita pakai yang select by attribute. Nah select by attribute kita ke grid code, kemudian kita sama dengan get unique value 1 apply. 1 ini dia itu arahnya nanti menuju ke, kita lihat arahnya menuju ke 0 derajat. Jadi di sini kita tuliskan 0 derajat ya. Oke, tadi fill calculator dan tulis 0. Oke. Nah di sini satunya kita ganti menjadi 2 lagi, apply. Nah, jadi yang angka 2 akan terseleksi semua ya, grid kode yang dengan angka 2 akan terseleksi semua. Nah kemudian kita klik kanan lagi, klik kanan, fill calculator. Nah 2 ini itu dia mengarah ke mana gitu. 2. Oh ya, kita coba lihat patokan yang lainnya. Kita coba lihat patokannya. Kita pergi ke close dulu. Kita ke Art Toolbox, Flow Direction, Tool Hub. Sebenarnya itu kita pilih yang ini ya. Kecil. Untuk Flow Direction kita pilih yang ini ya. Pilih yang ini. Sorry, kita salah. Kita ulang. Kita salah screenshot. Kita pastikan di sini. Jadi kita perbesar sedikit. Nah 2 itu mengarah ke kalau misalnya ini 0 derajat berarti di sini 45 derajat, 180, 270 tambah 45 derajat itu 315 ya. Berarti di sini 315 derajat. Diisikan 315 derajat. Ini kita close. Kemudian kita klik kanan, kita fill calculator 315 ya, 315. Kemudian kita klik OK. Nah, terus yang bagian keempat apply, kita lihat lagi di bagian pay. Nah, 4 ini kan dia 270 ya, jadi langsung kita isikan saja di sini 270. Kita klik kanan, bagian fill calculator isikan 270. Kemudian kita klik OK. Langsung klik OK. Di sini kita ganti lagi 48 nih pastinya. Kemudian kita apply, kita lihat lagi. Tapi kalau misalkan sudah hafal itu tidak perlu kalian lihat ini.
8 itu dia 108, tinggal tambah aja 180 tambah 45 derajat itu berapa? Berarti kisaran sekitar 225 derajat ya. 225 derajat, coba di sini klikkan 225, kemudian kita klik OK. Kemudian di sini 8 kita gantikan menjadi 16. Apply 180 derajat ya. Nanti kalian cek, kalau misalnya kalian masih ragu-ragu kalian cek aja. Dan 16 ini kita ganti 32, apply 30 itu kisaran sekitar, coba kita cek lagi, 90 tambah 45 derajat, ingat berarti sekitar 135 derajat. Dan di sini kita isikan 135 derajat, klik OK. Ini 30 kita ganti menjadi 64. Kemudian kita apply, klik kanan sini ke kalkulator. Kemudian di sini kita tuliskan 90 derajat. Dan kita klik OK, 90 derajat, 60 ini kita 128, apply. Kemudian kita klik kanan lagi ke kalkulator 45 derajat. Dan setelah selesai di sini, kemudian kita langsung close. Kita unselect semua. Kemudian setelah itu kita coba klik 2 kali ya, klik 2 kali yang ininya, poin kita, terus ke bagian labels langsung ke, oh ya bukan labels ya, sorry, di bagian simbologi langsung ganti ini menjadi raw. Kalian tuliskan aja di sini raw, kemudian enter, terus pilih yang mengarah ke atas. Nah ini kan terlalu besar ya, kelihatannya terlalu besar. Kalian pilih yang 12, kemudian klik OK. Kemudian di sini kalian klik apply. Nah otomatis nanti arah alirannya akan mengarah ke atas semua. Tapi untuk kita sesuaikan dengan arah aliran yang berdasarkan ini, satu nanti dia mengarah ke bagian timur, kalau 16 dia mengarah ke bagian barat ya, kalau 2 mengarah ke bagian tenggara, 4 mengarah ke bagian selatan dan seterusnya. Kemudian kita minimize. Kita pilih yang advance, kemudian kita pilih yang rotation, pilih yang arithmetic. Terus di sini bagian rotate points by angle in this, itu kalian pilihkan yang keterangan. Kemudian klik OK, apply. Otomatis nanti arah alirannya itu ya seperti ini, mengikuti arah aliran yang kita buat tadi. Nah, kalau misalnya kalian tidak percaya dengan ini, kalian coba pastikan ya. Kalau misalnya saya seleksi yang ini. Otomatis kalau seperti ini kan, dia perginya ke arah 135 derajat ya. 135 derajat, kalau ini dia 0 derajat gitu. Kita buktikan ini 135 derajat, kita klik kanan, kemudian open attribute table, terus kalian pilih ini ya, 135 derajat. Ya, betul kan 135 derajat, ini juga. Nah, 0 derajat kan. Kalau misalnya kita ke bawah berarti ke bawah. Ingat ya, ini berlawanan arah jalan juga. 270, ya betul 270. Coba ingat ya, 270, 180. Nah kalau misalnya ke kiri 180 derajat mengarah ke bagian barat. Nah 180 derajat berarti itu sudah sesuai semuanya dan arah aliran kita itu seperti ini. Kalau misalnya kalian mau buat arah alirannya itu yang berdasarkan warna, itu bisa juga kalian klik 2 kali. Kemudian pilih di sini bagian kategori, kemudian di sini pilih yang bagian keterangan. Kalian di sini pilihkan ya berdasarkan perbedaan warna nantinya. Kalau misalnya kalian pilih dari hijau ke merah juga bisa. Kemudian all values. Oh iya, ini masih secara keseluruhan. Jadi kita, oh iya cocok. Ini kita ganti, klik 2 kali di bagian sini, klik 2 kali, terus kalian tuliskan raw. Nah, jangan lupa pilih yang bagian atas ya, karena kalau misalnya kalian pilih yang mengarah ke bagian kanan, ke bagian timur, nanti dia akan berbeda itu untuk yang rotation flow-nya. Oke. Kemudian klik OK, ulang lagi ya, kalian perkecil sekitar 12, kemudian pilih lagi yang ini ya untuk warnanya, kemudian klik. Jangan langsung klik OK. Kalau misalnya kalian langsung klik OK atau apply, itu arahnya akan ke atas semua. Kalian pilih lagi di bagian advance rotation, pilih ini bukan grid code tapi keterangan. Kalian pilih arithmetic, OK, apply, dan akan seperti ini. Oke, kita tampalkan dengan jaringannya kita. Nah ini jaringan aliran air kalian ya.
Karena ini terlalu kecil-kecil dan areanya luas, makanya pada saat kita zoom out itu dia tampilannya kan kelihatan lebih banyak gitu. Kalau misalnya kalian perdekat lagi ya lebih jelas lah. Nah buktinya kalau misalnya kita mau buktikan ini arah alirannya, nah ini kan jaringan sungai yang lebih kecil ya dibandingkan ini, semua akan dialirkan pada jaringan aliran yang lebih besar. Karena kita sudah modelkan tadi itu lebih besar ya, dibanding lebih besar, semakin ini semakin besar angkanya, semakin besar pula nanti jaringannya, mengindikasikan bahwa ini adalah aliran utamanya. Nanti akan mengarah ke sini semua. Nah ini buktinya, ini mengarah ke bagian bawah ya. Nanti akan masuk ke sini, langsung ke bawah juga. Ini kalau misalnya mengarah ke bagian barat ya, mengarah ke bagian barat berarti ini akan mengarah ke sini. Nanti ujung-ujungnya itu mengarahnya akan ke bagian sini. Nah, kenapa sebenarnya ini ada alasannya? Kenapa kalau kita lihat di sini, dia harusnya kan mengarah langsung ke sini atau minimal turun lah. Karena kita kan mau modelkannya dia berdasarkan 100 kali 100 ya. Jadi semakin detail kalian modelkan itu akan semakin detail juga, akan semakin memberikan representasi yang bagus dari arah aliran kalian. Kalau misalnya kalian pakai 20 kali 20 meter itu mungkin pasti akan lebih bagus. 10 kali 10 meter itu akan lebih bagus, 5 kali 5 meter bahkan sampai 1 kali 1 meter itu akan lebih bagus arah alirannya. Jadi tergantung dari kedetailan berapa kali berapa kalian gunakan untuk setiap arah alirannya. Nah setelah ini kita langsung pada tahap yang terakhir, kita akan buat basinnya. Basinnya itu langsung ke bagian basin saja. Kemudian kita pilih yang flow direction. Flow direction, ingat flow direction kita gunakan. Kenapa saya gunakan flow direction yang ini? Karena flow direction yang ini itu sudah saya lakukan clipping ya. Clipping. Kemudian saya langsung klik OK saja. Dan dia jadi. Basin saya sudah jadi, ya kurang lebih seperti ini. Kita coba, karena ini lumayan berat ya, kita centang dulu untuk yang arah alirannya. Kemudian ini basinnya, ada beberapa basin ya. Nah basin ini akan kita gunakan sebagai catchment area kita. Untuk kita bisa dapat gunakan basinnya, kita lakukan. Oh iya, bukan di sini ya. Kita lakukan vektorisasi pada raster basin ini. Di sini kita menggunakan raster to polygon. Langsung saja ke bagian search ya biar gampang. Raster to polygon dan pilih yang ini, raster to polygon. Masukkan basinnya, kemudian klik OK. Dan centang saja basinnya biar tidak terlalu lama pada saat processing. Nah ini basinnya. Jadi basin itu dia terbentuk dari cekungan-cekungan yang ada di daerah situ. Sebenarnya untuk basin ini adalah kenapa ada yang besar, ada yang kecil, itu alasannya karena memang ini terbentuk dari cekungan-cekungan ya, cekungan apa, model-model semacam mangkok, semacam cekungan yang berbentuk mangkok. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau misal kita buktikan dengan ini, kita buktikan langsung. Kita buat hill shape analysis, kita ke 3D analysis tools, raster surface, kemudian hill shape. Kita pilih yang ini. Ya, kita pilih yang fill dan kita klik OK. Nah, ini kan ada cekungan-cekungan ya. Kalau misalnya kita perhatikan baik-baik, ini ada model cekungan-cekungan ya, cekungan-cekungan seperti ini. Nah, ini yang nanti diinisialisasi sebagai catchment area. Catchment areanya tuh basin. Catchment areanya. Nah, karena kita gunakan tools basin di sini, nanti di sini kita jadikan ini sebagai catchment area gitu. Tapi untuk catchment area itu sebenarnya tergantung kita. Ini bisa kita merge ya. Misalnya daerah sini
dari sini saya mau gabung untuk catchment area-nya itu sampai di sini. Nah, bisa kalian langsung gabung, kalian seleksi semua, misalnya seperti ini, langsung klik kanan bagian polygonnya ya, kemudian edit feature, start editing, kemudian continue. Di sini bisa langsung kalian lakukan merge. Nah, akan tergabung. Jadi catchment area kalian akan tergabung. Itu untuk proses quality controlnya dari si basin kita ini. Jadi bisa kita gabung seperti ini ya, biar lebih oke lah. Merge, oke. Stop editing, yes. Nah, nanti hasilnya itu ya kurang lebih seperti ini. Kita coba, nah basin ini kita coba fillnya no color saja, kemudian kita masukkan. Kemudian kita masukkan ini ya, masukkan arah alirannya ini, terus kita ininya hillsetnya kita hilangkan saja, kita masukkan arah jaringan alirannya ya, kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Oke, kita coba modeling saja hillset. Nah, kita tambahkan nanti dengan database mapnya. Hillsetnya ini kita coba si hillsetnya ini ya, kita coba transparansi hillset fill di atas. Nah, untuk tools transparansi saya yang ada di sini itu bisa kalian klik kanan saja, langsung ke bagian efek ya, efek. Nanti akan muncul seperti ini, kalian pilih yang hillsetnya, terus bagian transparansi, adjust transparansi, itu kalian naikkan ke atas, jadi akan tertransparansi kurang lebih seperti ini. Nah, untuk kalian misalnya saturasinya kalian mau lebih baguskan lagi, itu bisa klik 2 kali di sini, terus di sini bisa kalian pilih yang kubik apa gitu, pakai yang itu. Terus bagian kontras itu bisa kalian naikkan 30% misalnya, atau 60. Tidak berefek ya. Transparansinya coba kalian kurangi. Oh iya, kontras, karena ini kan warnanya warna ini ya, warna agak grayscale. Makanya dia pada saat kita kontrasnya naikkan akan semakin terang. Nah, kontrasnya kita turunin saja sekitar 40%. Kemudian kita pakai yang ini. Bisa gunakan basinnya sebagai bahan untuk di bagian belakangnya juga. Atau di belakang itu kita gunakan ini saja. Kita gunakan fill. Ini kita pakai simbologi, terus discrete color, kita pilih yang ini, apply. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini tergantung kalian ya, tergantung kreativitas dari kalian mau gunakan yang mana. Saya gunakan itu, atau saya gunakan yang lebih banyak lagi ya, yang bisa untuk klasifikasi banyak. Saya pakai klasifikasi paling fullnya itu 32, oke. Kemudian saya pilih yang warna hijau ke merah. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi kalau untuk gunakan daerah yang lebih luas, pasti hasilnya akan lebih bagus ya, kurang lebih akan lebih bagus. Nah, nanti seperti ini dia hasilnya. Untuk yang arah alirannya itu ini yang lebih bervariasi ya. Untuk arah alirannya itu ini ya, direction flow yang anak-anak panah ini. Kalau misalnya kalian hilangkan anak panah ini, nanti yang muncul hanya ini aja. Yang muncul hanya ini saja. Si jaringan alirannya.
Ini kita tulis aja jaringan aliran. Terus di sini kita tulis arah aliran. Oke. Nah, biar ini juga lebih bagus yang bagian rasternya ini, kita pilih yang 0,5. Atau bisa juga kalian tidak gunakan itu ya, gunakan batas basin. Tapi kalau kalian gunakan juga oke lah. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi proses pembuatan jaringan bukan jaringan sungai ya, saya tidak sebutkan jaringan sungai, jaringan aliran air. Terus kita buat basinnya, terus kita buat arahnya, flow-nya, itu kurang lebih seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan analisis hidrologi. Dan ini bisa kalian gunakan di mana saja kalau misalnya kalian disuruh melakukan analisis hidrologi pada daerah yang sedang kalian kerjakan. Ya kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat ya buat semua. Saya juga Hasan, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.